Gak pasang ayat duri dalam daging. Kan pernah dengar juga tuh ya, dari daftar riwayat hidup yang udah ada. Saint Benedictus waktu lagi mengalami godaan, dia kan seorang petapa, berdoa, dia di kemudian harinya itu kan dulu pendiri Ordo Benediktin. Santo Benedictus sekarang kan udah lama di depan gereja Katolik, pelindung Eropa juga ya. Jadi dengan segala ritual dia semasa hidupnya bertapa di gua, eat root crops dan sebagainya, itu makanannya juga dia matang banget, hanya khusus gitu ya. Terus udah gitu dia pernah ngalamin di alam bawah sadarnya ada godaan penampakan perempuan-perempuan yang menarik gitu, yang agak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya dia kayaknya nggak kenal di dunia nyatanya. Terus dia berusaha sekali lari, dia udah tahu dia kan nggak menikah juga ya, berusaha seribat apa gimana waktu itu. Terus kebetulan ketemu semak-semak berduri. Sebenarnya kan bukan kayak pikiran manusia di dunia atau tanaman liarnya, kayaknya serem banget durinya, tajam seberapa, panjangnya sebenarnya mungkin duri-duri kecil seberapa gitu yang agak tajam. Dia berguling-guling untuk mengatasi gangguannya. Terus di alam bawah sadarnya lenyap tuh gambar-gambar waham wanita-wanita yang agak gimana gitu. Jadi manusia dunia nyata sekarang, kalau aku nih berusaha mau jadi santa, bercita-cita jadi santa, nggak harus pakai cara itu juga sih ya. Sekarang kan udah berusaha diminimalisir, menyederhanakan pikiran. Aku kan suka pakai medali itu, kalung-kalung gantungan medali para kudusnya, Saint Michael, Saint Benedict, medalinya banyak, ada beberapa. Terus udah gitu bukan salah pabriknya pernah putus rantainya itu. Terus udah gitu aku sambungin pakai tali kenur, kan sedikit-sedikit ada tajam tuh ya, itu sedikit-sedikit lecet di sini lecet sedikit, cuma nggak berdarah banget terlalu banyak, cuma coklat-coklat lecet sedikit. Jadi atas ketidaknyamanannya itu aku nggak perlu berguling-guling di semak duri lagi untuk mengatasi alam bawah sadarku. Tuh ada mengalami peperangan rohani di Medan, katanya kan pada peperangan rohani itu pikiran. Tapi aku udah mempersembahkan pikiranku bagi Tuhan Yesus, bukan satu yang puasa ritualnya, puasa agamanya. Jadi aku kok sebagai pendoa udah berusaha membatas roh jahat, batu-batu capai Santo Aspadua, batu capai Saint Michael. Terus hari-harinya atas ketidaknyamanannya aku kalungnya di sambung-sambung gitu, jadinya aku selamat lagi tuh. Tapi nggak harus selalu aku pakai terus, cuma beberapa kali aja kemarin, nggak harus beberapa tahun pakai medali ya. Kalungnya itu yang disambung-sambungin ketidaknyamanannya itu. Karena udah gitu ada tentang semak duri lagi, 2 Korintus 12 ayat 7 sekitar itu ya, 2 Korintus 12 ayat 7. Rasul Paulus juga mengalami seperti duri dalam daging. Jadi dia udah berusaha banget atas ketidaknyamanan, dibetah-betahin lagi dalam pengalaman pelayanannya, ada sesuatu yang tidak nyaman tapi dia gak bisa keluar dari situasi itu, dia berusaha banget juga. Terus sekarang di kemudian hari, maksudnya di dunia nyata kalau lagi makan ikan gitu, gak harus keserap duri ikan apa, kenapa baru dia apalagi tuh menggenapi firman apa, atau gak takut duri lagi atau apa, nyetelnya aja pakai nasi gitu kan. Durinya hilang tuh, kalau masih selamat kerongkongannya nggak harus pakai operasi segala. Akhirnya selamat lagi. Terus udah gitu kalau nggak sengaja kesusuban lagi buka pintu yang ada serat kayu sedikit doang gitu ya, nggak sengaja ke kuku pernah gitu. Kalau udah agak nancep ke kuku sedikit ya, durinya itu kan agak tajam, agak suka ada yang berdarah sih, kira enggak, tapi kan sebenarnya nggak harus operasi besar apa, ditangani sendiri aja. Lama-lama besoknya atau berapa saat ya tergantung, bisa dipakai yang steril, pakai peniti apa gimana. Terlalu lama keluar sendiri juga. Jadi sehari-harinya hati-hati kalau masalah duri kesusuban gitu kan, sebenarnya perlu diwaspadai, bukannya mengerikan sekali, bukan masalah besar gitu. Tapi ketidaknyamanan itu kalau bisa dicegah ya dicegah, bukannya kalau kena juga jangan panik. Gitu ya. Udah gitu aku merenungkan tentang semak duri lagi, supaya di dunia nyata orang gak takut dengan kata-kata yang agak tajam gitu. Keluaran 3 ayat 2, berserulah Allah dari tengah semak duri itu. Berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya Musa. Jawab Musa, ya Allah, katanya Allah, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat yang kamu berdiri itu kudus. Jadi sebenarnya Allah menampakkan diri di semak duri itu
tugas manusia di dunia nyata juga berusaha beriman, gak takut dengan kata semak duri lagi. Ya sebenarnya kan Musanya itu kan dapat 10 perintah Allah atau apa gitu ya, udah merenungkan tentang kata semak duri gitu.